Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadits. Baik, telah kita bahas 8 bait syair yang memuat 6 pembahasan tentang bentuk-bentuk ilmu hadits. Di sesi ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-7 tentang hadits muttasil. Tentang al-hadits al-muttasil. Berkata penulis rahimahullahu taala dalam bait syair yang ke-9, wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Iya. Kata beliau rahimahullah, apa yang pendengaran setiap rawinya bersambung sanadnya kepada al-Mustafa, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai hadits muttasil. Disebut sebagai hadits yang bersambung. Iya. Baik. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang definisi hadits muttasil. Bahwa hadits muttasil itu setiap dari rawinya harus mendengar dari gurunya, dan ini bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini definisi muttasil yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan apa yang didefinisikan oleh penulis rahimahullah di dalam definisinya, ini ada 2 hal yang perlu kritisi. Yang pertama pada kalimat bisam'i kulli rawin, setiap rawi harus mendengar. Iya. Dan ini mungkin dari penulis harus mendengar hanya dari arah percontohan saya. Sebab turqut tahammul, cara seorang rawi mengambil hadits, mengambil riwayat, itu bukan dengan cara mendengar saya. Ada beberapa cara dikenal di kalangan ulama. Iya. Ada 8 tarik dari turqut tahammul. Walaupun mungkin pada sebagiannya ada silang pendapat, tapi bukan dengan mendengar saya. Memang diantara yang terkuatnya adalah mendengar. Jadi seorang mendengar langsung dari guru. Dia mendengar langsung dari mulut guru. Iya. Ini yang paling kuat. Tapi boleh juga dengan cara al-qiraah, murid membaca kepada guru. Jadi si murid sudah memegang buku guru. Dia pegang buku sang guru, kemudian si murid membacanya, lalu berkata
kepada guru telah menceritakan kepada engkau si fulan bin fulan dari fulan bin fulan, dibacakan riwayatnya. Ini cara qiraah namanya. Ya. Dan di posisi yang seperti ini, murid yang membaca kepada guru, guru hanya mendengar saja. Ya. Dan guru di posisi yang seperti ini ada dua keadaan. Mungkin guru berkata, iya benar itu riwayatku. Dia benarkan, dia ucapkan, dia benarkan. Dan mungkin guru diam, menunjukkan dia setuju. Dan ini dua-duanya diterima oleh para ulama, dianggap syah. Seorang murid mengambil dari guru melalui jalur apa? Jalur membaca. Dan ini cara tahammul dengan qiraah mu'tabar di kalangan ulama. Bahkan Imam Malik memandang bahwa cara ini lebih kuat daripada cara guru membaca kepada murid. Iya. Karena itu kita ketemukan Imam Malik rahimahullah, kebanyakan murid yang meriwayatkan dari Imam Malik itu dengan lafaz qara'tu ala Malik, saya membaca kepada Imam Malik. Iya. Jadi murid-murid yang datang kepada Imam Malik, dia sudah memiliki kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab yang memuat riwayat-riwayat Imam Malik. Iya, karena itu Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah ada beberapa versi riwayat. Ada beberapa versi riwayat. Di sebagian Muwatta cetakan Imam riwayat dari Muwatta Imam Malik, ada sebagian hadits yang tidak ada di Muwatta yang lainnya. Dan semuanya berasal dari Imam Malik. Jelas ya? Iya. Dan riwayat-riwayat dari Muwatta Imam Malik ini dikumpulkan. Ya, belakangan ini ada sebagian buku dia mengumpulkan beberapa riwayat. 6 atau 8 riwayat dari Muwatta Imam Malik. Iya. Maka si murid datang kepada Imam Malik, dia duduk. Imam Malik berkata, atau dia bacakan bukunya, telah menceritakan kepada engkau si fulan, bahwa si fulan ini mengambil hadits dari gurunya si fulan, bahwa si fulan berkata haddatsana fulan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini cara qiraah. Ya. Karena itu hati-hati ya di dalam Sahih Muslim. Kadang ada sebagian hadits dari riwayat Imam Malik di Muwatta, ya, dibawakan haditsnya begitu, tiba-tiba akhirnya tertulis na'am. Ada kalimat na'am, iya. Ya, coba dibuka Sahih Muslim, saya beri contoh riwayat supaya tidak bingung ya membaca riwayat. Cari di Sahih Muslim, buka kata na'am. Mejanya terlalu maju sih. Ya. Baik, turun aja ke bawah coba. Terus. 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 Yes. Terus. 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 Terus.
Iya, ada baliknya juga. Coba. Ayo, turun kuat coba. Lagi. Lagi. Bentar. Nah, coba itu di atas tadi. Ya. Ini kalau seperti ini tegas ya, Imam Malik, qala Yahya, qala Malik, na'am. Seperti ini ya. 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 Jadi terlalu besar. Baik. Imam Muslim berkata haddatsana Abdullah bin Maslam bin Qa'nab. Minal Qa'nabi ya. Kalau seorang murid senior siapa? Imam Malik. Dan Al-Bukhari bersandar pada Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi dalam riwayat hadits Imam Malik. Wa Qutaibah bin Sa'id. Ini Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif al-Thaqafi Abu Raja al-Baglani. Qala haddatsana Malik, yani Imam Malik ya, Malik bin Anas. An Amir bin Abdullah bin Zubair. Perpundaan sanad. Wa haddatsana Yahya bin Yahya. Ini Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Salah seorang murid Imam Malik terkenal. Qala qultu li Malik haddatsakum. Ini baca ya, qiraah seperti ini. Qala, beliau berkata qultu li Malik, saya berkata kepada Malik, haddatsaka, apakah benar Amir bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada engkau an Amr bin Muslim Az-Zuraqi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil As bin Rabi fa idza qama hamalahu wa idza sajada wada'aha qala Yahya qala Malik na'am. Ini contoh Imam Malik menjawab na'am. Jelas ya? Di sebagian riwayat kadang Imam Malik di haditsnya cuma dikatakan selesai matan haditsnya begitu. Ya, selesai matan haditsnya langsung hanya dikatakan qala na'am, dia berkata iya, tidak ada ucapan Malik. Jadi orang yang sepintas selalu membaca ini na'am masuk di dalam teks hadits, padahal sebenarnya itu adalah ucapan penetapan dari siapa? Imam Malik. Karena itu hati-hati ya di dalam membaca lafaz-lafaz dari jalul qiraah, karena ada sebagian tambahan ya di dalamnya. Kalimat na'am itu artinya persetujuan, bukan masuk di dalam teks haditsnya. Baik. Ya. Jadi turukut tahammul kadang melalui sama. Ya, dia berkata sami'tu, saya mendengar, atau haddatsana fulan, menceritakan kepada kami. Haddatsani, menceritakan kepadaku. Itu berbeda ya, haddatsana dengan haddatsani. Imam Muslim itu detail dalam menggunakan ibarat beliau. Kalau si guru hanya menyampaikan hadis dan Imam Muslim saya yang hadir, Imam Muslim berkata menceritakan kepadaku. Tapi kalau Imam Muslim hadir di tengah banyak orang dan si guru menceritakan kepada banyak orang hadis ini, maka dia berkata haddatsana, menceritakan kepada kami. Maksudnya yang hadir di situ dia dan selainnya hadir. Iya. Dan ini Imam Muslim lebih detail ya dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Baik. Jadi kadang melalui cara qiraah dan kadang melalui cara ijazah, ya. Kadang melalui cara-cara tahammul yang lainnya. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini mendengar, ini tidak mesti ya harus mendengar, tapi itu contoh dari kebersambungan sanad dengan beberapa cara. Itu sisi yang pertama.
Sisi yang kedua yang dikritisi dari ucapan penulis di sini, beliau membatasi hadits muttasil ya, pada hadits yang marfu' saja. Pada hadits yang marfu' saja. Nah, ini istilah sebagian ulama. Istilah oleh sebagian ulama ya. Dan yang masyhur, yang lebih masyhurnya bahwa muttasil itu adalah bersambung sampai yang terakhirnya saja. Bersambung sampai terakhirnya. Karena itu ada yang memperbaiki bait syair ini, ya, lil Mustafa dia ganti lil Muntaha. Ya, diganti dengan apa? Lil Muntaha. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Muntaha fal muttasil. Jadi kalau Muntaha bersambung sanadnya sampai di akhir, maka ini lebih luas ya, sebab hadits muttasil kadang dia marfu', kadang dia mauquf, dan kadang dia apa? Dia maqtu'. Kadang dia maqtu'. Ya. Setelah kita bahas tadi ya, marfu', mauquf dan apa? Maqtu'. Kalau marfu' disandarkan kepada siapa? Pada Nabi. Mauquf disandarkan kepada siapa? Sahabat. Maqtu' disandarkan kepada tabi'. Iya. Dan berkaitan dengan tiga hal ini, ada yang muttasil, ada yang tidak muttasil. Jelas ya? Baik. Jadi ini tentang hadits muttasil. Dan syarat ittisal berkaitan dengan masalah kebersambungan sanad, ini telah kita jelaskan ya, telah kita jelaskan. Baik. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa penggunaan kata muttasil ini istilah yang ya, biasanya digunakan. Kebanyakannya digunakan muttasil, tapi kadang-kadang juga disebut dengan nama mausul. Kadang disebut dengan nama apa? Hadits mausul. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di beberapa tempat di Kitabul Imam Asy-Syafi'i memakai kata muttasil. Muttasil pakai hamzah, mim, hamzah, ta, shad dan lam. Muttasil. Itu Imam Asy-Syafi'i di beberapa tempat di kitab beliau Ar-Risalah. Iya. Baik. Dan ini adalah penggunaan atau penamaan untuk nama al-muttasil. Baik, selesai sudah ya tentang hadits muttasil. Kita pindah kepada pembahasan yang ke-8, yaitu tentang hadits musalsal. Iya. Berkata penulis rahimahullahu taala, ya, dan pembahasan yang ke-8 ini tentang musalsal beliau rangkai dalam bait syair yang ke-10 dan ke-11. Kata beliau, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba'ani al-fata kadaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Ya. Kata beliau, musalsal adalah, ya, di sini beliau masuk menjelaskan tentang musalsal. Ya, musalsal itu artinya dia bersilsilah. Sudah masuk bahasa Indonesia ya? Silsilah. Ya, biasanya silsilah itu rangkaian dari sesuatu yang bersambung terus menerus. Ya. Rantai, ya, rantai sambungan besi disambung dengan lainnya berantai, nah itu dikatakan bersilsilah. Kalau dia bersambung secara berantai, ya, musalsal. Nah, kenapa dikatakan musalsal? Sebab dia memang ya, terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Iya. Dan di sini penulis mendefinisikan musalsal. Iya. Kata beliau, musalsalun kul ma ala wasfin ata. Katakan bahwa musalsal adalah hadits yang datang di atas satu sifat. Ya. Seperti seorang guru berkata, ya, mithlu ama wallahi amba'ani al-fata. Dia berkata, demi Allah bahwa si fata, maksudnya guruku, ya, memberitakan kepadaku begini. Memberitakan kepadaku begini. Jadi ini musalsal, namanya musalsal didahului dengan sumpah. Jadi semua riwayatnya dari awal hingga akhir si guru bersumpah kepada murid, demi Allah bahwa si fulan guruku memberitakan kepadaku begini. Demikian pula gurunya berkata, demi Allah bahwa guruku meriwayatkan kepadaku begini. Maka ini musalsal dalam bentuk apa? Dalam bentuk sumpah. Iya, dalam bentuk sumpah. Baik. Contoh lain, kadaka qad haddathanihi qa'ima. Iya, ini contoh lain ya.
Ya, seperti misalnya si guru menyampaikan hadits kepada murid. Si murid berkata, haddatsani syekhi fulan wa huwa qaim. Menceritakan kepadaku syekhku fulan, dan syekh ini sedang berdiri ketika menyampaikan hadits. Ya. Syekhnya berkata, menceritakan kepadaku syekhku si fulan, dan syekhku ini menceritakan haditsnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya, jadi bersambung dari awal sanad hingga akhir. Ya. Dan Nabi juga ketika menyampaikan hadits, beliau dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi ini musalsal dalam keadaan sifat berdiri. Iya. Baik. Contoh ketiga, au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia bercerita, dia tersenyum. Jadi maksudnya tersenyum setelah guru menyampaikan hadits tersebut, dia tersenyum kepada muridnya. Jadi si murid berkata, menceritakan kepadaku guruku fulan, setelah dia menyampaikan haditsnya dia tersenyum. Ya. Jelas ya? Atau mungkin dia tersenyum sebelumnya. Yang jelas sifat tersenyum itu ada pada setiap rangkaian sanad. Nah, ini disebut apa? Disebut musalsal. Ya, dan tampak dari sini bahwa musalsal itu pensifatan, dan pensifatan kadang dengan ucapan dan kadang dengan apa? Kadang dengan perbuatan. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan musalsal. Iya. Dan dia adalah dari lataiful isnad, dari hal-hal yang unik di pembahasan sanad. Ya. Diperhatikan oleh para ulama, karena memang ya, hal tersebut adalah hal yang ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Iya. Ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Tapi perlu diketahui bahwa ya, musalsal ini ya, disebut oleh para ulama ahli hadits karena memang memiliki faidah-faidah ya. Di antara faidah-faidahnya ya, musalsal dalam bentuk bersambung bersilsilah seperti itu, ini menunjukkan ada tambahan apa? Ada tambahan hafalan pada rawinya. Ya, dia menghafal gurunya berbuat begini, gurunya juga dihafal berbuat begini, berucap begini dan begini. Ini menunjukkan adanya tambahan hafalan. Juga dari bentuk keindahan musalsal. Kalau musalsalnya bersambung kepada Nabi dalam keadaan berdiri, ini artinya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan sebagian bentuk musalsal, apalagi kalau musalsalnya adalah musalsal yang berkaitan dengan kekuatan hadits, misalnya dia musalsal dengan kata haddatsana atau musalsal dengan para imam, ya, maka ini akan lebih menunjukkan kekuatan hadits tersebut. Ini diantara faidah-faidah mengenal hadits musalsal. Jelas ya? Mengenal hadits musalsal. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa ya, banyak dari hadits musalsal itu ada kelemahan di dalamnya. Banyak dari hadits musalsal ada apa? Kelemahan di dalamnya. Iya. Karena itu, ya berbagai bentuk musalsal yang ada, ya ada bentuk kelemahan. Ya, dan ada buku-buku yang ditulis tentang musalsalat. Iya. Ada satu buku khusus tentang musalsalat. Iya. Dan kita juga punya periwayatan tentang musalsalat tersebut. Iya. Di sebagian riwayat musalsal kami dari jalan Syekh Abdullah bin Aqil, ada musalsal dengan sanad semua rawinya adalah orang Hambali. Juga ada musalsal dengan sanad dengan bentuk mahabbah, ya, yaitu hadits Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Di mana guru kita ketika menyampaikan hadits ini, ya beliau berkata, dia bawakan sanadnya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya saya cinta kepadamu. Maka sampaikanlah di belakang setiap solat, ucapkan di belakang setiap solat doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka guru setelah menyampaikan hadits itu, dia berkata, ushhidukum anni uhibbukum. Ya, faqulu dubura kulli salat. Maka guru juga berkata seperti itu. Jadi ini musalsal dengan apa? Musalsal dengan mahabbah. Ada juga musalsal bil awaliyah. Iya, musalsal bil awaliyah. Yaitu musalsal itu adalah hadits yang paling pertama dia dengar dari guru. Di mana si guru ketika menyampaikan hadits, dia berkata, menceritakan kepadaku guruku, dan ini adalah hadits yang paling pertama saya dengar darinya.
Gurunya juga berkata seperti itu, menceritakan kepadaku guruku, dan itu adalah hadits yang paling pertama saya dengar darinya. Ya, dan ini hadits dikenal dengan dalam riwayat hadits Abdullah bin Amr bin As, yaitu ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Iya. Dan ini ada satu buku khusus ya, riwayat musalsalan. Satu buku khusus. Dan kita punya riwayat bersambung ke buku tersebut. Ya, hanya saja sekali lagi saya ingatkan bahwa musalsal ini kalau dia kaitannya dengan bentuk pensifatan, kebanyakannya ada kelemahan. Ingat ya, kalau musalsalnya berkaitan dengan bentuk apa? Bentuk pensifatan. Iya. Tapi kalau musalsalnya dalam bentuk yang lain, musalsal dalam bentuk sifat riwayat, iya. Nah, ini banyak ya yang kuat. Seperti misalnya musalsal, iya. Apa? Rawi dari penduduk Kufah saya. Atau musalsal rawi dari penduduk Madinah saya. Musalsal rawi dari penduduk Basrah saya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja banyak musalsal seperti itu. Jadi semua sanad dari awal sampai akhir semua orang Basrah. Semua sanad dari awal sampai akhir semuanya orang Kufah misalnya. Semuanya orang Kufah. Ya. Dan ini banyak di dalam periwayatan di dalam Bukhari dan Muslimun banyak. Dan ada musalsal bil huffaz, semuanya hafidh di dalamnya. Dan ada musalsal bil fuqaha, semuanya ahli fikih yang meriwayatkannya. Iya. Semuanya ahli fikih di dalamnya. Iya. Jelas ya? Dan ada musalsal. Iya. Musalsal kadang disifatkan musalsal, ya. Periwayat semuanya penyandang cacat. Ya, jadi dari awal sanad sampai akhirnya semuanya adalah apa? Penyandang cacat. Ya, seperti riwayat apa? Al-Amash, ya, meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, meriwayatkan dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Al-Amash rabun matanya, ya. Ibrahim ada bentuk cacatnya, saya tidak ingat sekarang. Demikian pula Al-Qamah. Dan Abdullah bin Mas'ud cacat kakinya. Iya. Cacat kakinya. Semuanya ada cacatnya. Dan ini musalsal ya. Dan semua yang saya sebutkan itu juga rawi-rawi dari Kufah. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan di kalangan ahli hadis, sebab itu kelezatan di dalam membaca sanad. Iya. Kelezatan di dalam membaca sanad. Maka seorang ahli hadis ketika dia membaca sanad, dia lihat dari awal sampai akhirnya, oh ini semuanya Basrah. Dia gembira dengan hal tersebut. Dan kalau dia dari satu penduduk negeri, ini dimaklumi kebersambungannya lebih kuat. Ya, semuanya dari penduduk negeri yang sama. Menunjukkan bahwa kebersambungan lebih apa? Lebih kuat, seorang lebih tenang. Ya, di dalam menerima hadis tersebut. Baik. Jadi ini diantara manfaat dan faedah mempelajari hadis musalsal. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan ya, tambih yang saya terangkan tadi bahwa hadis musalsal itu kebanyakannya kalau dalam bentuk sifat periwayatan, apa dalam sifat rawinya, kebanyakannya itu ada kelemahan. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa yang dikatakan kebanyakan lemah itu dalam bentuk musalsalnya. Adapun haditsnya sendiri, ya banyak dari hadits yang dimusalsalkan itu haditsnya sendiri hadits sahih, tapi tidak dalam bentuk musalsal. Tidak dalam bentuk apa? Musalsal. Baik, selesai sudah pembahasan hadits musalsal. Itu globalnya. Kemudian pembahasan yang ke-9, pembahasan tentang hadits al-aziz. Iya. Pembahasan tentang hadits al-aziz. Sini penulis akan masuk menjelaskan tentang hadits aziz, hadits masyhur, ya. Dan nanti beliau akan terangkan tentang hadits gharib, ya. Tentang hadits gharib, ya. Hanya saja beliau di sini tidak menjelaskan tentang hadits mutawatir. Tentang hadits mutawatir, padahal dia singgung 3 pembahasan yang berkaitan. Baik, perlu saya berikan pendahuluan bahwa hadits dari sisi sampainya kepada kita terbagi 2 hadits itu. Ada hadits yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang sangat banyak. Mustahil secara kebiasaan mereka semua berkumpul untuk berdusta. Dan ada hadits yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang tidak begitu banyak. Maka ini terbagi 2. Yang pertama ada yang dinamakan mutawatir, dan yang kedua yang disebut sebagai hadits ahad. Hadits apa?
ahad. Jadi ada mutawatir, ada apa? Ahad. Iya. Ini pembagian berjalan di kalangan ahli hadis, khususnya orang-orang belakangan berjalan. Ya, walaupun pembagian mutawatir dan ahad ini adalah pembagian yang masyhur di kalangan ahlul bidah. Iya. Sebab ahlul bidah ketika membagi antara mutawatir dan ahad, mereka punya maksud dalam pembagian. Kalau dalam pembahasan akidah, hadits ahad mereka tidak pakai. Mereka pakai hadits apa? Mutawatir saja. Ya, dan ini kesesatan ya. Sebab seluruh hadits kalau dia sudah bersambung kepada Nabi, maka itu adalah hujjah. Dipakai sebagai dalil. Iya, dipakai sebagai dalil hadits ahad maupun hadits mutawatir. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau beri satu judul kitab di dalam sahihnya akan hujjiyat hadits ahad. Ya, di akhir dari Sahih Al-Bukhari, dari bab-bab terakhir atau dari pembahasan-pembahasan beliau di akhir kitab, beliau terangkan tentang hadits ahad itu dan bagaimana diterimanya. Nah, di antara yang paling kuat juga menjelaskan diterimanya hadits ahad adalah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Di sela-sela pembahasan beliau dalam Ar-Risalah, beliau menguraikan bahwa hadits ahad adalah hadits yang dipakai berhujjah. Iya. Dan yang paling bagusnya tentunya yang menerangkan tentang hujjiyat hadits ahad dan membantah syubhat ahlul bidah di dalam hal ini adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Iya, dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Baik, jadi saya hanya ingin menyebutkan bahwa pembagian mutawatir dan ahad itu ada perbedaan antara ahli hadits belakangan dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah ada maksud jelek di dalamnya. Adapun para ulama ahli hadits, mereka hanya membaginya untuk klasifikasi bagaimana riwayat itu sampai kepada kita. Riwayat itu sampai kepada kita. Dan ini tentunya juga dari sisi banyaknya riwayat, ya, memberikan kekuatan-kekuatan tambahan. Ya. Beda riwayat yang datang sendirian dengan riwayat yang datang dari 5 jalur periwayatan. Ya, tentunya kekuatan yang datang dengan 5 jalur itu lebih kuat daripada riwayat yang datang sendirian saja. Baik, jadi secara global hadits dari sisi sampainya kepada kita dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi 2. Ada yang mutawatir dan ada yang apa? Ahad. Hadits ahad terbagi menjadi 3. Hadits ahad terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadits masyhur, yang kedua ada hadits aziz, dan yang ketiga ada hadits gharib. Iya, ada hadits gharib. Dan di sini penulis hanya membahas 3 saja. Mutawatir tidak dibahas oleh penulis. Iya. Beliau hanya membahas hadits apa? Iya. Hadits gharib, beliau hanya membahas hadits masyhur, hadits aziz, dan hadits gharib. Dalam bait syair yang kita baca di sini, ya, bait syair yang ke berapa? Yang ke-12, ini penulis merangkaikan di dalamnya 2 pembahasan. Kata beliau, azizu marwi ithnaini aw thalatha. Masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Ya. Baik, azizu, hadits aziz diriwayatkan adalah riwayat 2 orang atau 3 orang. Itu aziz. Dan hadits masyhur adalah riwayat lebih dari 3. Jadi beliau mendefinisikan aziz dan masyhur. Iya, dalam satu bait syair, di bait syair yang ke-12 ini. Kita mulai dari pembahasan hadits aziz. Iya. Aziz ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Dia dari kata, bisa berasal dari kata azza ya'izzu, dan bisa berasal dari kata azza ya'azzu. Iya. Kalau azza ya'izzu itu artinya dia jarang, sedikit. Ya, sebab hadits aziz itu jarang diketemukan. Nah, dan bisa bermakna azza ya'azzu, dari bermakna kuat, ya, yang lebih kuat, karena dia dengan 2 jalur ini saling menguatkan, lebih kuat dari hadits sendirian. Jelas ya? Baik, penulis di sini rahimahullahu taala mengikuti Ibnu Shalah dan selainnya. Ya. Dan Ibnu Shalah ini didahului oleh Ibnu Mandah, Ibnu Tahir, ya, dan selainnya dari para a'immah. Mereka menyebut bahwa hadits aziz itu riwayat 2 atau 3 orang. 2 atau apa? 3 orang. Ya, kalau ada riwayat 2 atau 3 dalam sebuah sanad, maka itu disebut sebagai hadits apa? Hadits aziz. Ya. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah,
Dan ini diikuti oleh Sakhawi dan selainnya, dan ini kebanyakannya yang diamalkan di belakangan. Ya, mereka membatasi aziz untuk riwayat 2 orang saja. Untuk riwayat 2 orang. Iya. Jadi maksudnya dalam sebuah sanad itu paling sedikitnya dalam satu tabaqatnya itu ada seorang rawi, ada satu tabaqatnya yang paling sedikitnya dalam satu tabaqat itu ada 2 rawi saja. Ada 2 rawinya. Jelas ya? Baik. Jadi yang dikata hadits itu diriwayatkan oleh 5 orang sahabat. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat ada 10 orang. Dari 10 orang ini meriwayatkan darinya 2. Dari 2 ini meriwayatkan darinya 10. Dari 10 meriwayatkan darinya 20. Ini disebut hadits apa? Disebut hadits aziz, yang dihitung paling sedikitnya. Karena berjumpa pada berapa? 2 orang. Jelas ya? Andai kata hadits itu hanya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang meriwayatkan dari 2 orang sahabat adalah 10 orang. Yang meriwayatkan dari 10, 20 orang. Dari 20, 30 orang. Ya, maka yang dihitung sahabatnya 2 saja. Maka ini disebut sebagai hadits apa? Hadits aziz. Jelas sampai sini? Baik. Jadi hadits aziz itu adalah hadits yang di dalam sanadnya paling sedikitnya terdapat 2 orang atau berapa? 3 orang. Kalau definisi penulis. Kalau definisi Ibnu Hajar terdapat berapa? 2 orang. Iya. Baik. Dan yang seperti ini tidak usah terlalu dipermasalahkan ya. Seperti saya bilang tadi. Mau 2 atau 3 dihitung aziz atau 2 saja. Ini istilah ya. Nah, walaupun ya, kebanyakan ulama terdahulu sebelum Ibnu Hajar mereka hanya mengatakan 2 atau 3. 2 atau 3. Baik. Adapun hadits masyhur, pembahasan yang ke-10, bentuk yang ke-10 yaitu tentang hadits masyhur. Nah, masyhur dari kata syuhrah. Dari kata apa? Syuhrah. Ya, dan masyhur sudah bahasa Indonesia ya. Masyhur bermakna sudah tersebar, sudah terkenal, tersohor. Itu masyhur namanya. Baik. Masyhur kata beliau, masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan lebih dari 3. Ya. Lebih dari 3. Jadi kalau 4 dan seterusnya itu menurut Ibnu Salah itu masyhur. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar 3 dan seterusnya itu masyhur. Sebab Ibnu Hajar tadi di aziz dia hanya berapa? 2 kalau aziz. Berarti 3 dan seterusnya masyhur. Tapi kalau Ibnu Salah 2 atau 3 itu aziz. Ya, di atas 3, 4 dan seterusnya itu dihitung apa? Dihitung hadits masyhur. Dihitung sebagai hadits masyhur. Iya, dan masyhur yang disebut di sini ini masyhur secara istilah. Iya. Jadi masyhur adalah secara istilah adalah hadits yang diriwayatkan lebih daripada 3 orang atau diriwayatkan lebih daripada 3 orang. Ya. Nah, tapi tidak sampai ke derajat hadits mutawatir. Ya. Tidak sampai ke derajat hadits mutawatir. Baik. Jadi yang disebut sebagai hadits yang masyhur. Ya, dan hadits masyhur banyak sekali ya. Sebab ini termasuk ya, hadits-hadits yang banyak diketemukan di buku-buku. Nah, sebagian hadits, masya Allah, kadang satu hadits diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Ya, dari 3 orang sahabat. Seperti hadits umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam riwayat Bukhari saja sudah lebih dari 3 orang sahabat. Ya. Demikian pula hadits al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada 3 orang sahabat yang meriwayatkannya. Jelas ya? Maka dari sisi riwayat sahabat-sahabat ini saja 3 orang, itu sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan masyhur. Iya. Baik. Dan banyak lagi hadits-hadits yang sifatnya dihitung sebagai hadits masyhur. Iya. Cuma di antara pembahasan yang perlu kita ingat di pembahasan hadits masyhur, bahwa hadits masyhur itu punya 2 penggunaan di kalangan ulama. Ada masyhur secara istilah, dan yang diterangkan oleh penulis, masyhur secara apa? Secara istilah. Dan ada masyhur digunakan bukan di atas makna istilah, tapi digunakan dengan makna secara bahasa. Ya. Masyhur secara bahasa adalah yang tersohor. Dia kapan terkenal, maka dia sebut masyhur namanya. Walaupun dia dhaif, walaupun dia hadits sendiri, fard. Hadits gharib seperti innamal a'malu binniyat, masyhur atau tidak? Hah?
masyhur, terkenal. Ya. Terkenal hadits ini. Tapi dia dari sisi riwayat, dari sisi mustalah tidak disebut masyhur, tapi disebut sebagai hadits gharib. Ya. Sebab sanad periwayatannya gharib. Sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah pada tempatnya. Baik. Dan kadang sebagian hadits tidak ada sanadnya, la aslalahu. Tidak ada asalnya. Tapi hadits yang tidak ada asalnya ini itu masyhur. Dikenal. Iya. Seperti contoh ya, seperti hadits ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Ini masyhur atau tidak? Masyhur ini. Iya. Habis mimbar Jumat itu bergetar disampaikan hadits ini di atas mimbar Jumat. Ya. Tapi ini hadits kata Subki, ya, saya cari hadits ini dari seluruh buku, tidak saya ketemukan ada sanad pada hadits tersebut. Jelas ya? Tidak ada sanadnya sama sekali. Ya. Dia masyhur tapi tidak ada sanadnya. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kata masyhur itu ada masyhur secara istilah dan ada masyhur di lisan manusia. Masyhur yang tersebar di lisan manusia. Iya. Dan untuk buku yang memuat tentang hadits yang masyhur di lisan manusia itu ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama seperti buku As-Sakhawi, Maqasid Al-Hasanah, juga seperti buku Az-Zarkashi dan selainnya dari buku-buku yang ditulis berkaitan dengan hadits masyhur yang terkenal, tersebar di tengah manusia. Ya, baik. Selesai sudah pembahasan hadits masyhur. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang sanad mu'an'an. Iya. Pembahasan tentang sanad mu'an'an. Ini hadits mu'an'an. Ya, kata penulis rahimahullah, ya, di dalam bait syair yang ke-13. Iya. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Ini satu bait syair, ya. Terdapat di dalamnya dua pembahasan, dua bentuk dari bentuk-bentuk ilmu hadits. Bentuk yang pertama adalah hadits mu'an'an. Dan ini di urutan pembahasan kita sudah bentuk yang keberapa? Bentuk yang ke-11. Jadi bentuk yang ke-11 adalah hadits mu'an'an. Dan bentuk yang ke-12 adalah hadits mubaham. Adalah hadits mubaham. Iya. Kita mulai dari hadits mu'an'an. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Hadits mu'an'an, iya, itu contohnya kata penulis seperti an Sa'id. Ada orang yang meriwayatkan, dia katakan an Sa'id dari Sa'id, ya, diriwayatkan begitu dari Sa'id. Atau dia katakan an Karam, ya, diriwayatkan dari si Karam. Dia pakai an, ya. Maka ini sudah membahasakan apa itu mu'an'an. Jadi mu'an'an adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi dari gurunya dan si rawi memakai kata apa? Kata an. Ya. An artinya apa? Dari. Ya. Jelas ya? Karena itu mu'an'an. Mu'an'an artinya dia memakai dari. Begitu. Memakai kata dari. Jadi dia tidak mengatakan, mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, saya mendengar atau saya membaca kepada guru. Tidak ada. Dia hanya berkata dari fulan. Dari saja. Hanya menyebut kata apa? Dari. Iya. Baik. Ini mu'an'an. Sebab kata dari ini, ya, kenapa dibahas oleh para ulama hadits mu'an'an? Ya, sebab kata dari ini kata yang mengandung kemungkinan. Mungkin dia mendengar dan mungkin dia tidak apa? Tidak mendengar. Iya. Mungkin dia mendengar dan mungkin dia tidak mendengar. Baik. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kalau si guru memang mendengarkan hadits itu dari gurunya, kenapa dia tidak tegaskan saja, menceritakan kepadaku, saya mendengar dari guruku, atau saya membaca kepada guruku. Kenapa dia memakai kata dari? Ini sebenarnya banyak udzur ya untuk seorang rawi. Anggaplah misalnya seorang imam, dia punya buku.
Dalam satu buku ini dia tahu bahwa semua hadits yang ada di dalamnya itu riwayat dia dengar dari guru. Ya, dia dengar dari apa? Dari guru. Tapi dia dalam bukunya menulisnya kurang. Dia hanya memakai dari fulan, dari fulan, dari fulan untuk mengingatkan saja. Ya. Dan kata dari ini sebagiannya dia dengar dengan telinganya, sebagiannya dia baca, sebagiannya dia dia terima dengan jalur si guru menyampaikan di tengah banyak murid. Ya. Dan dia tidak mampu membedakan antara hadits-haditsnya, tapi dia tahu bahwa semuanya adalah apa? Semuanya didengar dari guru. Nah, inilah kadang di antara alasan kenapa si guru memakai kataan dari. Nah, padahal sebenarnya bersambung riwayatnya. Jelas ya? Ya, kalau guru seperti ini itu tidak ada masalah ya, bagus. Riwayatnya diterima. Kalau diketahui ada guru seperti ini. Tapi yang menjadi masalah ada sebagian rawi, ya, dia sengaja memakai kataan untuk menyamarkan. Dia tidak dengar dari gurunya. Ya, tidak mendengar dari guru. Maka dia memakai kalimat dari fulan, ya, dari fulan, seakan-akan dia mendengar, padahal apa? Padahal tidak mendengar. Ah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena itu hadits mu'an'an ini termasuk perkara yang banyak pembahasan di kalangan para ulama. Iya. Ada yang menolaknya secara mutlak, ada yang menerimanya secara mutlak. Dan ada yang merinci. Ada yang merinci. Dan pendapat yang merinci tentunya ini lebih kuat ya. Sebab kalau diterima secara mutlak, kata ana ini tidak benar juga. Kalau ditolak secara mutlak ini juga tidak benar. Sebab itu akan mengakibatkan banyak dari riwayat rawi thiqah akan ditolak. Jelas ya? Banyak dari riwayat rawi thiqah ditolak. Baik. Iya. Adapun yang merinci, mereka secara global merinci dan mensyaratkan syarat-syarat. Iya. Mensyaratkan syarat-syarat. Iya. Jadi mereka katakan bahwa seorang rawi kalau meriwayatkan dari gurunya memakai kataan, ya, disyaratkan padanya, ya, disyaratkan si rawi ini adalah rawi yang terpercaya. Kemudian yang kedua disyaratkan bahwa si rawi tidak dikenal melakukan tadlis. Tidak dikenal melakukan apa? Tidak dikenal melakukan tadlis. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, si rawi dikenal mendengar dari guru. Mendengar dari guru. Ya, kalau terpenuhi tiga syarat ini diterima. Diterima. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat, ini letak pembahasan yang kita akan uraikan insyaallah taala. Dan ini pembahasan agak panjang sedikit ya. Tapi tidak apa-apa saya uraikan sebab ini dari hal-hal yang penting ya. Dan mungkin dalam penguraiannya kita bisa ada gambaran bahwa para ulama ahli hadits itu sangat jeli sekali memandang riwayat-riwayat. Baik. Iya. Perlu diketahui bahwa seorang rawi kalau dia memakai kataan itu di dalam menyikapinya harus dirinci. Dalam menyikapinya. Iya. Sikap yang pertama, kalau seorang rawi dia memakai kataan bisa disikapi bahwa ini sanad bersambung. Dia dengan sanad bersambung, tetapi disyaratkan kalau si rawi itu memang sudah pernah mendengar dari gurunya. Ya. Dan si rawi tidak disifatkan sebagai mudallis. Tidak disifatkan sebagai mudallis. Jadi kalau si rawi sudah pernah mendengar dari guru dan dia bukan mudallis, ini sanad mu'an'an diterima menurut kesepakatan ahli hadits. Tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Tidak ada silang pendapat. Baik. Iya. Nah. Ya, coba dibuka hadits apa di Sahih Al-Bukhari. Buka aja hadisnya, bukunya. Baik, ini buka halaman 300 ya. Buka halaman 300. Halaman 300. Ya, baik. Kita lihat di sini ya, salah satu riwayat.
Ya ini aja, coba baca, saya nggak terlalu lihat dari sini. Imam Al-Bukhari berkata, diperhatikan ya, siapa tahu saya salah baca ya. Sebab dari sini tidak begitu tampak ya. Di bawah ini, kata beliau haddatsana Musaddad. Ini pakai haddatsana tidak ada masalah. Haddatsana artinya apa? Hah? Menceritakan kepada kami. Ini jelas. Al-Bukhari mendengar langsung dari siapa? Musaddad. Ini guru beliau terkenal ya, Musaddad bin Musarhad, Abul Hasan Al-Basri. Dari Basrah beliau. Iya. Baik, kata Musaddad rahimahullah, ya, cukup. Ya, Musaddad ya. Haddatsana Musaddad. Kemudian kata beliau haddatsana Yazid ibnu Zurai'. Ya. Yazid ibnu Zurai' Abu Muawiyah. Ini pakai haddatsana juga Musaddad, tidak ada masalah. Ini jelas ya. Kalimat haddatsana. Musaddad mendengar dari gurunya. Berikutnya Yazid berkata an Ma'mar, dari Ma'mar. Nah ini yang disebut dengan an. Jelas ya? Disebut dengan an. Iya. Disebut dengan an. Nah, an dari Yazid ibnu Zurai' di sini ini tidak dipermasalahkan. Kenapa? Sebab Yazid bin Zurai' sudah mendengar dari Ma'mar. Jelas? Dan Yazid ibnu Zurai' tidak dikenal sebagai mudallis. Tidak dikenal sebagai mudallis. Jelas sampai sini? Maka annya di sini tidak dipermasalahkan. Iya. Kemudian Ma'mar sendiri, Yazid bin Zurai' berkataan Ma'mar, dari Ma'mar. Ini Ma'mar bin Rashid Abu Ruwa Al-Basri, thumma Al-Yamani. Iya. Ma'mar ini berkata Anis Zuhri, dari Az-Zuhri. Dia pakai kata apa? An. Meriwayatkan dari gurunya Az-Zuhri. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Ibnu Zahr Az-Zuhri. Iya. Ini dari seorang imam besar ya. Disepakati akan keimamannya dalam hadis. Imam Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri ini perputaran riwayat-riwayat. Ya. Karena banyaknya riwayatnya, murid-muridnya diklasifikasikan oleh Yahya bin Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menjadi 5 tabaqat, menjadi 5 tingkatan. Karena banyak muridnya Az-Zuhri. Nah, Ma'mar ini ya, rahimahullahu taala dari murid yang sangat kuat riwayatnya dari Az-Zuhri. Ya, ini menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pernah mendengar saja. Memang orang yang sangat banyak menekuni riwayat siapa? Az-Zuhri, banyak berguru dari Az-Zuhri. Kemudian Ma'mar tidak dikenal sebagai mudallis. Tidak dikenal sebagai mudallis. Kalau begitu, kalimat an dari Ma'mar di sini tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Anis Zuhri dari Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri ya, seorang Anis Zuhri an Salim ibn Abdullah. Zuhri meriwayatkan dari Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Ini anaknya Abdullah bin Umar Al-Madani. Ya. Jelas ya? Az-Zuhri memakai an di sini juga tidak dipermasalahkan. Walaupun ada yang menyebut Az-Zuhri di pembahasan tadlis, ya, tapi ini tadlis jarang dari Az-Zuhri. Tidak dipermasalahkan. Ya, dia memakai kataan pun tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab kalau Az-Zuhri dipermasalahkan annya, akan banyak nanti dari hadis Az-Zuhri yang ditolak. Ya. Sebab ini sumber periwayatan Imam Az-Zuhri. Dari Salim bin Abdullah, Salim bin Abdullah an abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Iya. Ya. Salim bin Abdullah memakai apa? Ya, Salim bin Abdullah memakai kataan juga. Dan ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya, sebab memang Salim ya terkenal mendengar dari siapa? Dari ayahnya, berguru dari ayahnya. Banyak riwayatnya dari ayahnya. Ya. Walaupun tidak mesti ya anak mendengar hadis dari bapaknya, tidak mesti. Sebab kadang si anak ya, mendengar dari bapaknya, dia masih kecil. Dan itu dia belum bisa paham apa yang diucapkan oleh bapaknya. Dan kadang si anak meriwayatkan dari bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Ya. Maka ini terputus sanadnya ya. Tapi kalau Salim, ini sudah jelas. Dia berguru dari ayahnya. Banyak meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar. Ya, maka annya di sini tidak dipermasalahkan.
Jelas ya? Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat itu sama sekali tidak dipermasalahkan. Dia mau pakai kataan, pakai apa saja, kalau sahabat itu tidak ada masalah. Ya. Berbagai beraneka ragam ucapan sahabat dalam meriwayatkan. Dia pakai an, sami'tu, haddatsana, riwayatan, tanmiyatan, ya. Marfu'an dan seterusnya, itu tidak ada masalah kalau sahabat. Kapan dia sandarkan kepada Nabi, sahabat semuanya adalah udul, dipercaya, diterima apa yang dia ucapkan. Jelas ya? Maka ini sanad. Ya, perhatikan Imam Al-Bukhari membawakannya. Imam Al-Bukhari membawakannya. Iya. Nah, ini adalah hadits yang sahih. Ya, dan an-ana di sini tidak dipermasalahkan. Karena itu saya kembali bahwa di kondisi yang pertama, kalau si rawi dia meriwayatkan dari gurunya pakai an, tapi rawi ini tidak dikenal melakukan tadlis, dan rawi ini sudah pernah mendengar dari gurunya, ini hukum an-ananya bagaimana tadi? Hukumnya dianggap apa? Dianggap bersambung, dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua, ada an-ana, ya, itu dianggap terputus oleh ulama. Dia memakai kata an dan dianggap apa? Dianggap terputus. Iya. Ini memiliki beberapa bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, ya, adalah apabila si rawi tidak berjumpa dengan gurunya atau tidak semasa dengannya. Seperti misalnya riwayat Qatadah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Qatadah meriwayatkan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini jauh. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dari sahabat yang dahulu meninggal. Dan Qatadah ini dia dari tabi'in di tingkatan pertengahan. Di tingkatan pertengahan, bahkan masuk bisa dihitung di tingkatan sigar tabi'in Qatadah. Dihitung di tingkatan sigar tabi'in. Karena Qatadah tidak syah dia mendengar dari sahabat kecuali dari Anas bin Malik saja. Dan juga yang benarnya dia mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Iya, dua saja sahabat. Anas sepakat ya didengar. Qatadah mendengar dari Anas. Tapi Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis, ini ada silam pendapat. Dan yang benarnya bahwa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Iya, ini saja dua orang sahabat. Selain daripada itu Qatadah tidak mendengar dari sahabat yang lainnya. Ya. Karena itu kalau dia meriwayatkan dari Abu Bakar, ini jelas dianggap apa? Anak-anaknya bersambung atau terputus? Dianggap terputus. Jelas ya? Kalau misalnya Qatadah berkata haddatsana Abu Bakar, ya, Qatadah berkata menceritakan kepada kami Abu Bakar. Ini diterima atau tidak? Tidak diterima. Kondisi yang seperti ini siapa yang keliru? Qatadah atau murid Qatadah? Ini tidak mungkin Qatadah ya yang berkata haddatsana. Tidak mungkin. Pasti orang yang di bawah ada salah riwayat. Ada yang salah riwayat. Harusnya Qatadah memakai kata an, tapi dia pakai kata apa? Kata haddatsana. Ini perhatikan ya, bagaimana sikap-sikap terhadap riwayat itu ya muncul tatkala dilihat biografi riwayat, dilihat pada biografi rawinya, keadaan rawinya, maka bisa ditentukan dia mendengar atau tidak. Ucapan haddatsana di situ dipermasalahkan atau tidak. Ya. Ini semuanya ya harus dicermati ya dengan benar. Baik, jadi Qatadah tidak mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, iya, beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. Sedangkan Qatadah dia lahir pada tahun 60 Hijriah. Iya. Abu Bakar meninggal tahun 13, ya, Qatadah di tahun 60 baru lahir. Ya, berapa tahun antara Abu Bakar dan Qatadah? Ya, jumlah yang jauh ya, 47 tahun. 47 tahun. Baik, ini jelas. Baik, bentuk yang kedua, anak-anak dianggap terputus kalau si rawi semasa dengan gurunya. Si rawi semasa dengan gurunya, tetapi telah dipastikan bahwa dia tidak mendengar dari si guru. Dia tidak mendengar dari si guru. Iya. Nah, baik. Ini kalau dipastikan seperti ini, maka hal tersebut dianggap terputus.
Ya, jadi dia semasa kadang. Tapi sudah dipastikan bahwa si rawi tidak mendengar dari guru. Dan pemastian itu kadang pengakuan rawi sendiri. Ya, sebagian rawi berkata, saya mendengar dari guruku. Dan waktu itu wa ana anzuru ilal asafir. Waktu itu saya melihat kepada burung-burung. Apa ini bahasa ini ya? Maksudnya dia mendengar dari guru. Dan waktu itu dia masih kecil, masih senang lihat burung-burung. Ya, dia masih kecil. Jadi karena dia masih kecil, belum terlalu paham apa yang diucapkan oleh si guru ini. Jelas ya? Yang seperti ini dianggap terputus. Demikian pula kalau si rawi berkata, ini hadis saya tulis dari Ibnu Umar. Ya. Dari Ibnu Umar. Dan saya tulis dari Ibnu Umar ketika saya berada di Madinah. Dia tidak berjumpa dengan Ibnu Umar semasa, tapi tidak berjumpa. Begitu dia sampai di Madinah, dia hanya tulis saja hadits-haditsnya, tapi tidak mendengar. Maka ini pengakuan dari rawi. Ya. Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak mendengar dari siapa? Ibnu Umar. Jelas ya? Baik. Dan kadang diketahui bahwa si rawi semasa tidak mendengar itu dengan nas dari seorang imam. Nas dari seorang imam. Karena itu ya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Marasil, ya, ucapan Ali bin Al-Madini bahwa Abdullah bin Al-Harith lam yasma' min Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Al-Harith tidak mendengar dari siapa? Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Al-Harith semasa dengan siapa? Semasa dengan Ibnu Mas'ud. Tapi riwayat Abdullah bin Harith dari Ibnu Mas'ud itu dianggap sebagai riwayat yang terputus karena dia tidak mendengar. Baik. Maka ini bentuk yang keberapa? Bentuk yang ketiga ya. Ada anak-anak semuanya dianggap terputus. Kalau dipastikan dua hal ini, rawi tidak berjumpa dengan guru, tidak semasa atau semasa tapi tidak mendengar, ini anak-anaknya dianggap terputus. Dianggap terputus. Iya. Keadaan yang ketiga. Dan keadaan yang ketiga ini yang rumit. Di keadaan yang ketiga ini. Jelas ya? Dan inilah perbedaan antara syarat Al-Bukhari dan Muslim di dalam masalah ini. Iya. Kalau ada rawi memakai kataan. Iya. Rawi memakai kataan. Tapi ada qarina, ada indikasi syubhat yang menunjukkan dia tidak mendengar. Misalnya dia meriwayatkan dari seorang guru semasa, tapi guru ini tinggal di negeri lain. Tinggal di negeri lain. Maka ini ada kemungkinan dia tidak mendengar. Nah, inilah yang para ulama silam pendapat di dalamnya. Dan ijtihad ahli hadits berbeda-beda di dalam hal ini. Jelas ya? Berbeda-beda di dalam hal ini. Nah, sebagian ulama ada yang mensyaratkan harus dipastikan mendengar. Dipastikan mendengar. Dan ini syarat Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, tapi di luar sahih Al-Bukhari juga tidak memperketat ini. Karena di sebagian riwayat Al-Bukhari ditanya bagaimana riwayat fulan dari sahabat. Kata Al-Bukhari, saya tidak menyangka ya, bahwa si fulan ini mendengar dari sahabat. Tapi haditsnya sahih. Dianggap haditsnya apa? Haditsnya sahih. Ya, maksudnya tidak menyangka di sini, dia tidak bisa pastikan. Tapi kalau dia semasa mungkin berjumpa, tidak ada masalah. Karena itu beliau katakan bahwa haditsnya apa? Haditsnya sahih. Haditsnya sahih. Makanya seperti ini memang letak pembahasan. Dan di sini kedetailan di dalam melihat riwayat. Dalam melihat riwayat. Dan Imam Muslim di atas syarat ini tidak mutlak beliau menerima kalau dia semasa diterima riwayatnya. Tidak mutlak kaidahnya seperti itu. Sebab Imam Muslim di sebagian riwayat, di sebagian pembahasannya di Kitabut Tamyiz, beliau melemahkan riwayat sebagian rawi karena rawi ini ya, dia anggap terlalu jauh kalau dikatakan mendengar dari gurunya. Di mana si fulan berada di timur sana, ya, sedangkan si rawi berada di barat. Gurunya berada di mana? Di barat. Maka ini dianggap jauh oleh beliau. Karena dianggap jauh, maka beliau tidak menganggapnya bersambung. Jelas ya? Maka indikasi-indikasi seperti ini letak ijtihad. Ya, letak dalam ijtihad. Dan inilah di pembahasan ya, di pembahasan berkaitan dengan anak-anak yang seperti ini yang ada titik kerumitan. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat dari anak-anak, kalau annya berasal dari seorang mudallis. An itu berasal dari apa? Seorang mudallis. Ya. Nah, ini kalau dia berasal dari seorang mudallis, ini pembahasan yang disinggung oleh para ulama berkaitan dengan tadlis. Ya, pembahasan yang disinggung berkaitan dengan tadlis. Ya. Nah, ini pembahasan tadlis, pembahasan yang panjang ya sebenarnya. Ya.
pembahasan yang panjang, dan di sini Al-Baiquni tidak menyinggung masalah tadlis. Tidak menyinggung masalah tadlis. Tapi tidak ada masalah, saya berikan gambaran ringkas apa itu tadlis. Ya, tadlis adalah seorang rawi melakukan pengaburan. Sebab kata tadlis itu dari kata dalas. Ya. Dia di masa masih gelap. Dia berikan, dia gelapkan sesuatu itu, dia buat samar-samar. Itu dalas, tadlis. Jelas ya? Sesuatu ada aibnya, dia tutupi, itu tadlis namanya. Itu tadlis. Baik. Dan tadlis ini terjadi pada sanad dan terjadi pada penamaan guru. Karena itu tadlis dibagi oleh para ulama secara global menjadi dua. Ada tadlisul isnad dan ada tadlis apa? Tadlisus syuyukh. Iya. Dan ini untuk uraian definisi tadlis memang agak panjang ya uraiannya. Tapi secara umum, ya, hadits mudallis, kalau dia memakai kataan rawi-rawi yang dikatakan dia mudallis, itu dibagi oleh Ibnu Hajar menjadi 5 tabaqat, menjadi 5 tingkatan. Iya. Tingkatan pertama dia melakukan tadlis, tapi sedikit tadlisnya. Tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang pertama, ini orang yang dinisbatkan padanya tadlis, ada yang benar tapi sedikit, tapi ada yang dikatakan mudallis tapi tidak benar dia mudallis. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, dia dituduh melakukan tadlis tapi sedikit tadlisnya. Ini diterima juga. Tingkatan yang pertama dan kedua diterima ya, dia mudallis tapi diterima. Tingkatan yang ketiga, ya. Ini melakukan tadlis. Ya, melakukan tadlis. Dan tadlisnya sudah banyak. Ya, dan tingkatan yang keempat, dia melakukan tadlis dari du'afa, dari orang-orang yang lemah. Ya. Tingkatan yang ketiga dan keempat ini, kalau yang keempat jelas ya, tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia mengatakan haddatsan. Seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya, ini mudallis kelas kakap terkenal. Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Sampai kadang dia berkata haddatsan bi thiqah, menceritakan kepadaku seorang rawi thiqah. Ditanya siapa thiqah itu? Dia katakan seorang dari Yahudi. Ya, seorang dari apa? Dari Yahudi. Jelas ya? Karena itu Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kapan dia pakai an, itu tidak diterima sama sekali oleh para ulama. Kecuali kalau dia memakai kata apa? Haddatsana. Ini tabaqat keempat, Muhammad bin Ishaq. Di tabaqat ketiga, ini banyak tadlisnya. Tapi di sini letak memang pertimbangannya di tabaqat ketiga ini. Dan di tabaqat yang kelima, dia melakukan tadlis dan dia dilemahkan dengan sebab yang lain. Ya. Melakukan tadlis ada kelemahannya juga. Seperti Abu Janah Al-Kalbi, Abu Janab Al-Kalbi, ini mudallis dan dia dhaif. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa dia dilemahkan karena terlalu banyak melakukan tadlis. Karena terlalu banyak melakukan apa? Melakukan tadlis. Baik. Jadi ini pembahasan tentang tabaqat al-mudallisin, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kata an datang dari seorang yang disifatkan sebagai tadlis, itu ada rinciannya. Nah, semua ulama dikatakan dia melakukan tadlis, benar tuduhan itu ya. Nah, semuanya dikatakan benar. Ya, tuduhan tersebut. Imam Malik ada yang menuduhnya mudallis, tapi itu tidak benar. Jelasnya tidak benar. Karena itu harus didetailkan. Nah, ini pembahasan tadlis, ya termasuk pembahasan-pembahasan yang cukup rumit dan memang di kalangan orang-orang belakangan juga banyak buku-buku yang menulis tentang tadlis. Ada sebagian yang berlebihan, ada yang sebagiannya bagus, pertengahan. Ya. Nah, ini perlu didetailkan ya. Didetailkan dalam masalah-masalah tadlis tersebut. Karena itu hati-hati di pembahasan-pembahasan berkaitan dengan tadlis, apalagi kalau seorang hanya baca sendiri saja. Nah, ini kadang di masa sekarang ini banyak penulis-penulis buku yang kadang dia terlalu cepat mengeluarkan kesimpulan dari pembahasannya. Ya, karena itu saya anjurkan untuk pembahasan ilmu mustalah hadits jangan keluar dari jalan para ulama terkenal. Ya, jangan keluar dari jalan apa? Para ulama terkenal. Kita di masa ini ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan ini dari dua ulama ahli hadits diakui di masa ini. Nah, maka lihat di jalan mereka, dan sebelumnya ya, lihat jalan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ad-Dhahabi, ya, dan Abdurrahman Al-Muallimi. Ya, lihat lagi jalan sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Mizzi, dan sebelumnya lihat jalan para a'immah, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Kalau kita menapaki dan mengikuti jalan para a'immah dalam hal ini, maka itu insyaallah taala cenderung membuat orang itu selamat ya di dalam apa? Pembahasan-pembahasan. Ya. Dan di belakangan memang di setiap ya cabang ilmu itu kadang ada orang-orang ya yang bikin masalah. Ya, ada orang-orang yang bikin masalah.
Ya, bikin istilah-istilah baru, pemahaman-pemahaman baru. Ya, sekarang ini ada terkenal istilah perbedaan antara mutaakhir dan mutaqaddim. Ulama dahulu dan ulama belakangan. Ya. Memang betul ada perbedaan. Ya, tapi apa? Ya. Seorang tidak boleh berlebihan dalam hal yang seperti ini. Sehingga semua ya hadits-hadits yang dikuatkan oleh ulama mutaakhir tidak diterima oleh mereka. Ini keliru ya dalam hal yang seperti ini. Ada bentuk gulu berlebihan. Demikian pula ada sebagian orang berlebihan dalam masalah hadits hasan. Ya. Dia tidak terima hadits hasan itu. Ya, yang dia terima hadits sahih saja, apalagi hasan li ghairihi. Ini juga ya sebagian dari kesalahan-kesalahan yang muncul di masa belakangan ya. Muncul di belakangan. Maka hati-hati dari sebagian pembahasan yang seperti ini. Baik. Saya kira cukup ya berkaitan dengan masalah mu'an'an di sini. Kemudian saya pindah ke pembahasan yang lainnya, yaitu pembahasan berkaitan dengan tentang hadits mubaham. Ya, kata beliau wa mubahamun ma fihi rawi lam yusam. Dan hadits mubaham itu adalah hadits yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebut namanya. Iya. Jadi mubaham ya di dalamnya ada rawi tidak disebut namanya. Nah, ini mubaham ya. Dari mananya secara bahasa dimaklumi ya, mubaham itu ya dia memang tidak jelas. Ya. Tidak terang siapa dia. Nah, dan penulis mendefinisikannya dalam istilah ma fihi rawin lam yusam. Apa yang di dalamnya ada rawi tidak disebut. Di mana rawi tidak disebut ini? Apakah di sanad atau di matan? Ucapan penulis umum ya. Karena memang mubaham itu ada di dua tempat. Boleh di dalam sanad dan boleh di dalam matan. Boleh dalam sanad dan boleh dalam matan. Iya. Kalau dia mubaham dalam sanad itu tidak bermasalah. Yang jelas kalau sudah disandarkan kepada Nabi sudah jelas. Ya, misalnya dikatakan datang seorang lelaki kepada Nabi, lalu dia bertanya begini, seorang lelaki ini siapa namanya? Ya. Seorang lelaki ini ditahu namanya, tidak ditahu namanya, membahayakan hadis atau tidak? Tidak membahayakan hadis. Maka mubaham yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan pun para ulama menulis buku khusus untuk menerangkan rawi-rawi yang mubaham seperti ini di dalam matan. Ya. Ada buku Ibn Bashkawan tentang Al-Ghawamid, itu bagus sekali ya. Beliau bawakan hadits-hadits yang ada rawi mubahamnya di dalam, kemudian dia kumpulkan riwayat-riwayat lain atau dia bawakan pembahasan yang dengannya bisa dijelaskan siapa rawi mubaham tersebut. Iya. Itu bukunya ada ya, dicetak dalam 2 jilid, bisa dibaca, bagus. Ya buku tersebut. Baik, dan ini Ibn Bashkawal dari ulama terdahulu juga. Iya. Kemudian mubaham yang kedua, mubaham di dalam sanad. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, kalau mubahamnya di dalam apa? Di dalam sanad. Iya, mubahamnya di dalam sanad. Saya beri contoh, buka coba Sunan Abi Daud tadi, awal Sunan Abi Daud. Saya tadi lihat ada sanad mubaham. Nah, bukunya ya bukan. Bukunya ini. Ya, coba jalan. Terus. Ya, itu lihat. Perhatikan itu ya. Ya. Berkata Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari. Seorang rawi thiqah. Kata beliau haddatsana Hammad. Ya, ini Hammad bin Salamah. Sebab Musa bin Ismail masyhur meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Ada kemungkinan Hammad bin Zaid ya, cuman kita tahu Hammad bin Salamah karena Musa bin Ismail masyhur meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Itu ada kaidah-kaidahnya yang membedakan Hammad itu siapa. Kata beliau haddatsana akhbarana Abu siapa itu? Abu Tayyah. Abu Tayyah namanya Lahid ibn Humaid. Seorang rawi yang thiqah. Kata beliau haddatsani, ya. Kata beliau haddatsani syaikhun, ya. Menceritakan kepada kami seorang syekh. Nah, di sini. Lihat, seorang syekh. Ya. Perhatikan ya. Menceritakan kepada kami seorang syekh. Syekh ini siapa? Hah?
Nah, ini yang disebut mubham. Nah, tahu syekh ini siapa? Jelas ya? Tidak dikenal. Nah, ini yang disebut mubham. Syekh ini berkata, "Lamma qadima Abdullah bin Abbas al-Basrata, fakana yuhaddits an Nabi Musa. Fakataba Abdullah ila Abi Musa." Dan seterusnya, ya hadits. Dan ini haditsnya lemah ya. Kenapa lemah? Karena ada syekh ini tidak dikenal. Iya. Tidak dikenal. Ya. Nah, dia tahu siapa dia? Syekh siapa dia? Kan harus dia tahu. Ya, bagaimana mau dipastikan riwayatnya kalau tidak diketahui orangnya? Karena itu hadits ini dihukumi sebagai hadits yang lemah. Iya. Baik. Iya. Memang di dalam memberi hukum hadits itu lemah tidak segampang itu ya. Karena ini hadits memang sudah saya pernah berlalu pembahasan sudah lama memang. Ya, cuman dari pembahasan hadits ini dari seluruh jalan-jalannya tidak diterangkan siapa syekh ini. Tidak diterangkan. Ya, dan Syekh Al-Albani sendiri beliau melemahkan juga hadits ini. Baik. Jelas ya? Jadi memang sebelum kita lemahkan itu harus dipastikan dulu. Siapa tahu dengan dikumpulkan, ditakhrij, diperiksa jalan-jalannya, syekhnya disebut namanya di tempat lain. Disebut namanya di tempat lain. Iya. Disebut namanya di tempat lain. Baik. Jadi ini contoh dari rawi mubham. Contoh dari rawi mubham. Jadi sekali lagi mubham itu terbagi dua. Ada mubham di dalam apa tadi? Di dalam matan. Dan ada mubham di dalam apa? Di dalam sanad. Ya, kalau mubhamnya di dalam matan, ya ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau mubhamnya dalam sanad, ini yang dipermasalahkan ya. Tapi perlu diingat bahwa kalau mubhamnya itu dari sahabat tidak ada masalah. Kalau mubhamnya siapa? Sahabat. Kalau seorang rawi berkata menceritakan kepadaku seorang lelaki dari sahabat Nabi, itu tidak ada masalah. Tidak disebut namanya pun tidak ada masalah. Sebab sahabat semuanya apa? Semuanya terpercaya. Kalau sudah dipastikan dia sahabat. Iya. Demikian pula kalau misalnya dia berkata haddatsani rajulun ya min ahli al-badiyah annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepadaku seorang lelaki dari kampung Badui, tapi dia pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, ini berarti orang Badui tidak tahu siapa namanya, tapi dia adalah apa? Sahabat berjumpa dengan Nabi. Iya, berjumpa dengan Nabi. Iya. Dan ini ada tentang mubahamat sahabat itu ada penyebutan khusus ya di Musnad Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad. Ya, dan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, beliau memberi bab terakhir di buku beliau riwayat-riwayat dari sahabat yang tidak disebut namanya. Beliau sahihkan haditsnya. Beliau sahihkan haditsnya. Baik. Jadi ini tambihat yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan riwayat mubham. Berkaitan dengan riwayat mubham. Iya. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan juga tentang bagaimana cara seorang itu mengetahui rawi yang mubham di dalam sanad. Bagaimana caranya dia tahu? Ya, caranya ya, hanya ada dua. Cara yang pertama ada nas dari seorang imam, dan cara yang kedua dia kumpulkan jalan-jalan hadis. Jalur-jalur periwayatan hadis dia kumpulkan. Ya. Dengan dikumpulkan jalan-jalan, itu bisa tampak. Kalau misalnya di tempat lain disebut namanya, maka penyebutan nama itu mungkin untuk dijadikan sebagai alasan atau sebagai penerangan siapa rawi yang mubham. Ingat ya, saya pakai bahasa agak saya detailkan memang ya. Saya katakan kalau diketemukan di jalan lain ada penyebutan nama, maka itu mungkin dipakai untuk penjelasan. Saya tidak pastikan, sebab ini mungkin. Ya. Sebab kadang seorang rawi kalau dia mubham disebut, misalnya rawi terkenal, dia meriwayatkan dari Atha, ya, dari Ibnu Abbas. Di sebuah sanad dia berkata haddatsani Syekh dari Ibnu Abbas. Di sanad yang lain dia berkata Atha dari Ibnu Abbas. Maka di sini jangan dikatakan oh Syekh ini adalah Atha. Tidak cocok. Kenapa? Sebab dia rawi terkenal meriwayatkan dari Atha. Andai kata dia Atha, dia sebut saja. Kenapa dia sebut Syekh? Jelas ya? Maka ini korina yang seperti ini itu menjadi pembahasan di kalangan ahli hadis. Karena itu sekali lagi kadang sebagian kaidah untuk ya para pemula dalam penuntut ilmu kadang bergampangan ya. Wah ini datang dalam riwayat lain sudah disebut namanya, maka dia adalah si fulan. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu. Karena itu pembahasan-pembahasan di ilmu ilalul hadits
Ini dari perkara-perkara yang perlu kejelian ya, dan pemahaman yang lebih mendalam. Baik. Iya. Kemudian di antara hal yang perlu dijelaskan juga berkaitan dengan masalah mubaham ini, iya. Di pembahasan mubaham di matan itu faedahnya tentunya jelas ya. Seorang rawi kalau ada mubaham di matan, ini banyak faedah. Ya, seorang bisa mengenal siapa dia. Nah, misalnya dia sahabat, ya fulan bin fulan, maka dengan hal tersebut dia mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula kalau misalnya di sebuah matan disebutkan mangqabah keutamaan, ya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan masuk seorang lelaki dari penduduk surga. Ya, seorang lelaki begitu dari penduduk surga. Jelas ya? Maka untuk mengetahui siapa lelaki yang masuk ini kan kita kenal siapa sahabat tersebut dan keutamaannya. Iya. Dan keutamaannya. Ya, baik. Juga disebutkan dari faedah kalau disebut nama sahabat, ya, mubaham, ya maka mungkin di antara manfaatnya kalau ada tak. Tidak masuk. Baik. Dan ada faedah-faedah yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Kalau di dalam sanad memahami, ya, rawi yang mubaham ini tentunya banyak sekali manfaatnya ya, sebab ya punya keterkaitan dengan banyak bentuk periwayatan. Iya. Baik. Kemudian di sini ada satu pembahasan lagi berkaitan dengan mubaham. Bagaimana kalau ibahamnya dengan lafaz ta'dil? Misalnya si guru berkata, haddatsani thiqah, menceritakan kepada aku seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Iya. Menceritakan kepada aku seorang yang terpercaya. Apakah diterima atau tidak ucapan ini? Seorang yang terpercaya? Ya, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya, dan yang benarnya bahwa hal-hal yang seperti ini tidak diterima. Walaupun si guru berkata haddatsani thiqah, menceritakan kepadaku thiqah, ya, menceritakan kepadaku seorang rawi yang thiqah, itu tidak mesti hadits itu diterima. Kenapa? Sebab mungkin saja si guru berkata menceritakan kepadaku thiqah, thiqah menurut dia. Tapi menurut ulama yang lain, menurut ulama yang lain belum tentu dia thiqah. Belum tentu dia thiqah. Seperti salah seorang guru Imam Syafi'i, banyak beliau meriwayatkan di dalam di dalam musnadnya. Ya, Imam Syafi'i kadang membahasakannya haddatsani thiqah. Ya, dan si guru ini dianggap thiqah oleh Imam Syafi'i, tapi di kalangan ulama yang lainnya dianggap pendusta. Dianggap apa? Pendusta. Maka karena itulah kalimat haddatsani thiqah, ya, yang berasal dari seorang imam itu tidak menunjukkan bahwa rawi itu diterima. Tetap saja dianggap sebagai dianggap sebagai rawi yang tidak diterima haditsnya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mubaham. Iya. Satu pembahasan lagi untuk pertemuan malam ini. Iya. Dan pembahasan ini terkait di dalamnya dua jenis dari bentuk ulumul hadits, yaitu pembahasan ali dan nazil. Pembahasan hadits ali dan apa? Nazil. Iya. Kata penulis rahimahullah dalam bait syair yang ke-14. Kata beliau wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala. Kata beliau setiap hadits atau setiap sanad yang rawi-rawi periwayatnya sedikit, maka itu disebut ulu, dikatakan sanad ali. Wadidduhu, dan lawan dari ali disebut sebagai apa? An-nuzul, dia sudah turun. An-nazil. Jadi ini istilah ya, ali dan nazil. Ali secara bahasa dia tinggi, nazil artinya dia turun. Nazil artinya dia turun. Iya. Sanad ali itu sifatnya dilihat kepada si penulis, masanya. Iya. Si penulis. Ya kalau misalnya Imam Al-Bukhari ya. Coba buka Sahih Al-Bukhari. Iya.
Perhatikan Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadits yang pertama. Ya, perhatikan ini hadits yang pertama, hadits innamal a'malu binniyat. Kata Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Humaidi. Ya, Al-Humaidi Abdullah bin Zubair ya, Abu Bakar. Kata beliau haddatsana Sufyan. Ini Sufyan ibn Uyainah. Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qama ibn Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn Al-Khattab. Ini berapa antara Al-Bukhari dan Nabi, berapa orang? Perhatikan, Al-Humaidi 1, Sufyan 2, Yahya bin Sa'id 3, Muhammad bin Ibrahim 4, Al-Qama 5, Umar bin Khattab 6. Jelas ya? Dan ini sanad belum dikatakan nazil. Sebab Al-Bukhari biasanya 5, 6, 4. Ini Al-Bukhari biasanya. Iya. Perhatikan sanad yang di bawahnya, lihat. Abdullah bin Yusuf, Al-Bukhari berkata haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah. Ini berapa? Abdullah bin Yusuf 1, Malik 2, Hisham 3, Urwa bin Zubair 4, Aisyah 5. Di atas 6, di sini berapa? Cuma 5 saja. Jelas ya? Maka 6, 5, 4 itu biasa bagi Al-Bukhari. Sanad biasa. Kapan dia bisa 3? Nah ini berarti apa? Hah? Ini sanad Ali. Ya. Sanad Ali di sisi siapa? Al-Bukhari rahimahullah. Sanad Ali. Ya. Dan kapan Al-Bukhari turun ke 7? Antara beliau dan Nabi 7 orang atau 8 orang. Ya, dan pernah ya saya ketemukan dalam sebuah sanad kalau saya nggak salah 8 orang antara Al-Bukhari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nazil, turun. Iya. Adapun sanad yang sifatnya thulathi, Al-Bukhari 3 orang saja. Ya, ini Al-Bukhari punya ya sekitar 21 riwayat dalam sahihnya, ke-22. Beliau antara beliau dan Nabi cuma 3 orang saja perantara. Nah, ini sanad Ali namanya. Sanad Ali. Jelas ya? Ya, jadi yang dimaksud dengan sanad Ali itu adalah kedekatan si penulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan sanadnya semakin dekat, sedikit rawinya, maka dia Ali namanya. Kapan rawinya semakin banyak, maka dia namanya apa? Nazil. Ya, dan ini ukuran bukan diukur dengan berapa orangnya, tapi diukur si penulis masanya di mana. Masanya di mana? Iya. Jadi kalau misalnya datang, ya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Abu Nu'aim Al-Asbahani. Antara beliau dan antara Nabi itu biasanya 7, 8 atau 9 orang. Antara beliau dengan Nabi. Kapan Abu Nu'aim bisa sampai kepada Nabi dengan perantara 5 orang saja? Itu Ali atau tidak? Ali bagi Abu Nu'aim. Tapi bagi Al-Bukhari 5 orang biasa ya? Bagi Al-Bukhari. Ya. Kalau Abu Nu'aim turun sampai 11, ini nazil namanya. Nazil. Turun. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini yang disebut dengan sanad Ali dan sanad apa? Nazil. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa ulu, ya, ketinggian sanad itu terbagi 2. Ada ulu mutlak dan ada ulu nisbi. Ada ulu sifatnya mutlak dan ada ulu sifatnya apa? Sifatnya nisbi. Iya. Nah, sifatnya nisbi. Ya, ulu mutlak seperti Al-Bukhari tadi. Bisa 3, itu ulu mutlak namanya. Iya. Tapi ada ulu sifatnya nisbi. Dia kepada seorang imam saya. Ya, dia Ali sampai ke imam fulan. Iya. Sampai ke imam fulan. Nah, seperti di masa sekarang ini, iya. Apa? Sebagian dari guru kita ada yang meriwayatkan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antara beliau dan Muhammad bin Abdul Wahab cuma berapa? 3 orang saja. Ya. Dan ini sanad nazil. Apa sanad Ali? Antara beliau dan Muhammad bin Abdul Wahab cuma berapa? 3 orang. Iya. Sebab kebanyakan orang 5, antaranya 5 orang. Kebanyakannya 5 atau 6. Maka sampai ke seorang imam atau sampai kepada seorang rawi saja itu disebut ulu nisbi. Tinggi sampai ke titik tertentu saja, bukan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh misalnya, coba buka Sahih Muslim. Coba tulis Muhammad bin Rafi'. Muhammad bin Rafi'.
Nggak keluar. Rafi'. Turun ke bawah lagi. Turun. Oh, enggak, di Sahih Muslim. Baik, ini perhatikan sanad ya. Ya. Imam Muslim berkata, wa haddatsani Muhammad bin Rafi'. Menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi'. Ini Al-Qushairi An-Naisaburi. Qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar tadi sudah berlalu ya. Ma'mar bin siapa? Bin Rashid. An Ibnu Tawus Abdullah bin Tawus. An abihi yaitu Tawus bin Kaisan. An Abdullah bin Amr bin Al-As annahu qala, dan seterusnya ya hadis. Baik, sekarang kita lihat. Abu Nuaim rahimahullah, kalau dia ingin meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razzaq melalui jalur Imam Muslim, maka antara Abu Nuaim ke Abdul Razzaq itu ada 4 orang. Ya. Sebab Abu Nuaim sendiri kalau mau berjumpa ke sanad Imam Muslim, antara Abu Nuaim ke Imam Muslim itu 2 orang. Guru Abu Nuaim, ada guru lagi baru ketemu Imam Muslim. Ya, kalau ditambah Imam Muslim, terus ditambah Muhammad bin Rafi, baru Abdul Razzaq, berarti antara Abu Nuaim dan Abdul Razzaq berapa orang? Ada 4 orang. Jelas ya? Tapi Abu Nuaim Al-Asbahani punya jalur lain, lebih dekat kepada Abdul Razzaq. Abu Nuaim meriwayatkan dari At-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub meriwayatkan, dan At-Tabarani meriwayatkan dari Ad-Dabari. Ya. Meriwayatkan dari apa? Ad-Dabari, Ishaq Ad-Dabari. Ya. Baik. Dan Ad-Dabari meriwayatkan langsung dari Abdul Razzaq. Berarti antara Abu Nuaim dan Abdul Razzaq cuma berapa? Cuma 2 orang saja. Ya, jadi kalau beliau riwayatkan melalui jalur Imam Muslim hadis ini, maka antara Abu Nuaim dan Abdul Razzaq ada 4 orang. Tapi kalau dia riwayatkan dari jalur At-Tabarani dari Ad-Dabari, maka antara Abu Nuaim dan Abdul Razzaq cuma berapa? 2 orang saja. Nah, ini disebut sebagai ulu apa? Ulu nisbi. Dia ulu ali, tapi hanya sampai kepada Abdul Razzaq saja. Sampai kepada Abdul Razzaq saja. Jelas sampai sini? Baik. Jadi pembahasan Ali Nazil ini pembahasan tidak rumit ya, mudah. Ya, sebab dia memang di pembahasan ilmu hadis. Ya, di ilmu hadis itu ada disebut lataiful isnad, hal-hal yang unik di dalam sanad. Yang unik-unik ini itu disukai oleh ahli hadis, disebutkan. Kenapa? Ya, sebab itu hiasan di majelis. Hiasan di majelis. Ya, daripada ngantuk terus, ya, monoton, ya, dikasih hal yang unik, kan begitu. Makanya hidup majelis hadis itu. Nah, dan luar biasa ya kecintaan ahli hadis terhadap hadis Rasulullah, sanad-sanad periwayatan itu luar biasa. Karena mereka memang hidup bersama hadis tersebut dan sangat nikmat. Ya, mereka rasa di dalamnya karena banyak pembahasan yang mereka nilai di dalam hadis-hadis tersebut. Jadi ada sanad Ali dan ada sanad nazil. Sanad Ali itu tadi. Ya, selain daripada Ali, lawannya adalah apa? Lawannya adalah nazil. Lawannya adalah nazil. Iya. Baik. Iya. Nah, ada bentuk lain ya dari ulu sebenarnya, yang sifatnya ulu nisbi, itu dibagi menjadi 4. Ada muwafaqah, al-badal, musawah, al-musafahah. Ini pembahasan-pembahasan panjang untuk diuraikan ya. Insyaallah di kesempatan lain. Di buku-buku lain kita akan uraikan nanti, insyaallah taala. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Apa faedah seorang mengenal hadis yang Ali itu? Nah, faedahnya ya. Faedahnya seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, qurbul isnad ya, qurbatun ilallah.
kedekatan sanad itu adalah taqarrub kepada Allah. Ya, sebagian ulama, banyak dari ulama ahli hadis yang menganggap bahwa mencari sanad Ali itu adalah sunnah dari as-salaf. Ya, sebab semakin dia naik, ya, dia mengambil dari guru misalnya, gurunya mengambil dari guru, ya, gurunya si guru masih hidup, maka dia langsung saja mengambil. Ya, si fulan meriwayatkan dari A meriwayatkan dari B ternyata masih hidup, maka si fulan langsung aja mengambil B, mengambil dari siapa? Si B, supaya bersambungnya lebih dekat. Karena sanad itu tiap kali lebih dekat kepada Nabi, maka kebersambungan lebih apa? Lebih kuat dan sanad akan lebih bersih, ya, dan lebih mendekati hal yang diinginkan di dalam menjaga keabsahan hadis tersebut. Iya. Baik, jadi kedekatan sanad ini kedekatan kepada kesahihan dan menyebabkan kesalahan juga akan minimal ya terjadi. Nah, dan ulu ini menunjukkan himmah seorang penuntut ilmu. Dia memiliki apa? Semangat. Ya. Dia tidak cukup mengambil dari guru. Oh, ternyata gurunya si guru masih hidup. Dia susul kepada gurunya si guru. Agar supaya dia mengambil apa? Sanad tinggi. Nah, ini mempunyai semangat untuk mendapatkan hal yang ali, hal yang tinggi. Dan ini dari sunnah ya para as-salaf ya rahmatullahi alaihim. Baik. Sekira cukup ya untuk pertemuan malam ini berkaitan dengan masalah kita berhenti di pembahasan al-ali wan nazil. Ya wallahu taala alam. Baik. Insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan sambung di sesi yang akan datang. Untuk pertanyaan-pertanyaan dikumpul aja dulu ya. Nanti kita jawab di sesi terakhir nanti insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.